Kesal. Perintah Ketua Saigo langsung diikuti oleh seluruh ras murni yang telah berubah menjadi laba-laba raksasa. Dengan mengayunkan kaki-kaki tajam mereka ke arah anggota rombongan dataran langit. Akan tetapi belum sempat kaki-kaki tajam mereka melukai tubuh anggota daratan awan. Tiba-tiba saja sesuatu benda berwarna merah darah berkelebat cepat dan memotong kaki-kaki tersebut. Jerit kesakitan seketika keluar dari mulut sang laba-laba yang merasakan kaki-kaki mereka kini telah terpotong. Apa yang terjadi membuat Ketua Saigo murka saat melihat seorang anak muda tengah berdiri di hadapannya dengan memegang sebuah belati. Kurang ajar. Berani sekali kau melakukan hal ini. Aku akan segera menghabisimu anak muda. Teriak Ketua Saigo. Cobalah jika kau mampu. Aku Tin Yu takkan pernah membiarkanmu untuk menyakiti anggota rombonganku. Dan aku sendiri yang akan menghabisi kalian semua. Jawab Tin Yu yang tiba-tiba saja menghilang dari tempat itu. Crash. 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 Ketua Saigo sangat terkejut saat melihat seluruh ras murni dibantai di depan matanya. Tanpa terlihat orang yang melakukan pembantaian itu. Ketua Saigo baru menyadari jika pemuda yang tadi berbicara dengannya merupakan orang yang telah memenangkan pertarungan di luar reruntuhan. Aku salah telah menyinggungnya. Tingkat kekuatanku saat ini tak dapat menandingi tingkat kekuatannya. Lebih baik aku pergi dan melaporkan hal ini kepada pemimpin Kastil Iblis Darah. Batin Ketua Saigo. Dengan menggunakan teknik pengalihan diri, Ketua Saigo berhasil meninggalkan reruntuhan dan kembali menuju ke daratan awan. Sementara itu Tin Yu dengan pedang penguasa malam di tangannya, telah berhasil membunuh semua anggota ras murni dari daratan awan tanpa tersisa. Setelah semuanya terbunuh, Tin Yu segera mengibaskan tangannya maka batu inti ras murni dan cincin penyimpanan yang tergeletak di tanah. Semuanya telah masuk ke dalam cincin ruangnya. Tin Yu melangkah ke arah Putri Lang Yun yang masih terperangkap oleh jaring laba-laba. Dengan gerakan ringan pedang penguasa malam yang berada di genggaman tangannya, Tin Yu berhasil membebaskan sang putri dari jaring laba-laba yang membelenggunya. Dengan perasaan bahagia sang putri bangkit berdiri dan langsung memeluk Tin Yu. Hal itu disaksikan oleh Tetua Sang Hao dan keempat anggota rombongan dari daratan langit yang masih hidup. Mereka kini menyadari jika sang putri dan Tin Yu memang terlibat kisah asmara, yang membuat kecurigaan mereka selama ini kini telah terbukti. Yuner, apa yang kau lakukan? Mereka semua tengah memandangi kita, ucap Tin Yu. Sang putri tersentak, karena perasaan senang membuatnya tak memperdulikan sekitar, hingga dirinya memeluk pemuda tampan yang telah menyelamatkannya. Putri Lang Yun segera melepaskan pelukannya dan berkata lirih. Maafkan aku Tin Yu, ucapnya lalu pergi menjauh untuk menyelamatkan para anggota rombongan daratan awan. Tin Yu hanya terdiam sesaat, kemudian melangkahkan kakinya ke arah Tetua Sang Hao dan memberikan beberapa pil untuk meringankan luka dalam yang dideritanya. Bermeditasilah Tetua. Aku akan membantumu menyerap pil obat yang telah kuberikan, ucap Tin Yu. Terlihat Tetua Sang Hao menganggukkan kepalanya. Kemudian dia pun segera melakukan meditasi penyerapan pil. Dengan bantuan dari Tin Yu pada akhirnya Tetua Sang Hao berhasil pulih dengan cepat. Terima kasih Tin Yu atas bantuanmu dalam menyembuhkanku, ucap Tetua Sang Hao. Tak usah sungkan begitu Tetua. Di dalam rombongan ini kita semua saling menjaga agar dapat kembali dengan selamat. Sekarang ini lebih baik kita bergerak dengan cepat untuk mengambil mata air Dewi Zhao Qin. Jangan sampai para ras murni dari daratan awan kembali lagi ke tempat ini.
Jawab Tin Yu. Baik tetua. Kita memang harus segera mendapatkan mata air itu secepatnya. Jawab tetua Sang Hao. Setelah terjadinya kesepakatan, maka berangkatlah rombongan itu ke tempat di mana terdapat mata air Dewi Zhao Qin berada, dengan Tin Yu sebagai penunjuk arah agar terhindar dari jebakan segel yang terdapat di reruntuhan itu. Dengan menggunakan mata langit yang ada padanya, Tin Yu berhasil sampai di sebuah danau berair jernih, dengan air terjun yang berada di sisi danau. Tin Yu berjalan ke arah danau, dan merasakan adanya energi murni di dalam air yang jernih itu. Aku rasa mata air Dewi Zhao Qin berada di kedalaman air danau. Dan tak mungkin bagi mereka semua ikut masuk ke dalam air danau ini mengingat di dalam danau terdapat banyak makhluk air yang sangat buas di dalamnya. Aku tak ingin mengikut sertakan mereka semua ke dalam danau. Hal itu akan membahayakan nyawa mereka semua. Lebih baik aku sendiri yang akan pergi ke dalam danau untuk mengambil mata air itu. Batin Tin Yu. Tin Yu mengatakan semua yang jika diketahuinya tentang danau yang menyimpan mata air Dewi Zhao Qin di dalamnya. Mereka semua menyetujui jika Tin Yu yang masuk ke dalam air danau untuk mengambil mata air Dewi Zhao Qin di sana. Akan tetapi Putri Langyun bersikeras ingin ikut mengambil mata air itu bersama Tin Yu. Hal itu membuat Tin Yu tak mampu untuk menolaknya. Karena sang putri berkata, jika ingin mengambil mata air itu maka ada satu orang yang harus ikut bersamamu ke sana yaitu aku. Karena aku merupakan adik pimpinan dari daratan langit. Kau bukanlah orang dari daratan langit. Tak menutup kemungkinan jika kau akan membawa pergi mata air Dewi Zhao Qin itu setelah kau mendapatkannya. Maka agar tak terjadi salah paham lebih baik aku ikut bersamamu ke dalam dasar danau. Ucap Putri Langyun. Sebenarnya Tin Yu sangat kesal dengan perkataan Putri Langyun yang menganggapnya seperti orang yang harus dicurigai. Yang akan membawa pergi mata air Dewi Zhao setelah didapatkan. Dengan menarik napas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan. Tin Yu mencoba tenang dalam menyikapi semua itu. Andai Pangeran Langtian tak menganggapku sebagai saudara, maka aku tak akan bersusah payah melanjutkan pencarian mata air Dewi Zhao Qin ini. Batin Tin Yu. Walaupun dengan rasa kesal, Tin Yu akhirnya menyetujui jika Putri Langyun ikut bersamanya dalam mengambil mata air Dewi Zhao Qin ke dasar danau. Tin Yu membuat sebuah gelembung dengan segel pelindung di sekitarnya. Dia pun masuk ke dalam gelembung itu bersama Putri Langyun tanpa sedikit pun berbicara kepada sang putri. Tak lama kemudian gelembung itu pun masuk ke dalam danau. Saat berada di dalam danau Putri Langyun mendekati Tin Yu dan berkata, maafkan aku guru, bukan maksudku untuk membuatmu kesal. Semua ini kulakukan karena aku tak ingin kau berjuang sendiri menempuh bahaya demi untuk menyelamatkan semua penghuni daratan langit. Guru, paling tidak aku akan berjuang bersamamu dalam mengambil mata air itu. Dan jika aku harus mati di tempat ini dalam mendapatkan mata air itu, maka hidupku akan bahagia karena bisa mati di dekatmu, pemuda yang menjadi guruku dan pemuda yang saat ini kucintai. Ucap Putri Langyun yang tak kuasa lagi membendung perasaannya pada pemuda yang telah memberi warna di hatinya itu. Dek. Jantung Tin Yu berdetak dengan kencang mendengar perkataan yang keluar dari mulut Putri Langyun. Selama ini dia tak mengira akan terjebak dalam situasi sulit dengan perkataan Putri Langyun. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa memutuskannya sekarang. Lebih baik aku alihkan pembicaraan ini. Batin Tin Yu. Sudahlah Yuner.
Aku memang tak ingin mengikut sertakanmu dalam pencarian ini karena banyak bahaya yang akan kita temui di dasar danau. Dan itu sangat mengkhawatirkanku. Sekarang ini kita lebih baik fokus mendapatkan mata air Dewi Zhao Qin. Dan aku tak ingin kau berandai-andai lagi, ucap Tin Yu. Tapi semua yang kukatakan, ucap Putri Lang Yun yang tak melanjutkan perkataannya. Karena jari telunjuk Tin Yu telah berada di bibirnya. Yuner, bersiaplah. Kita sekarang kedatangan tamu yang merupakan penghuni danau ini, ucap Tin Yu memotong perkataan Putri Lang Yun. Mendengar perkataan Tin Yu, Putri Lang Yun segera mengedarkan pandangannya sekeliling. Dan dia dapat melihat dengan jelas di dalam danau berair jernih itu beberapa makhluk seperti gurita dengan kepala manusia yang mempunyai tangan seperti manusia, serta gigi tajam dengan taring yang menghiasi wajahnya. Semua makhluk itu tengah mengurung keberadaan Putri Lang Yun dan Tin Yu. Guru makhluk apakah itu? Tanya sang putri. Aku juga tak tahu. Yang jelas semua makhluk ini berasal dari alam bawah, jawab Tin Yu. Sang putri mengedarkan pandangannya ke semua makhluk itu, dan mendapatkan makhluk lain yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang dilihat oleh sang putri sebelum ini. Siapa pemuda itu? Dia sangat berbeda dengan makhluk yang lain. Dia mempunyai tangan dan kaki layaknya seorang manusia pada umumnya. Hanya saja wajahnya begitu sangat menyeramkan, batin sang putri. Guru, siapa pemuda itu? Mengapa dia terus memandangiku tanpa berkedip? Tanya sang putri. Aku rasa pemuda itu menyukaimu. Aku bisa melihat dari tatapan matanya kepadamu, jawab Tin Yu. Tanpa berbicara sedikit pun, Putri Lang Yun langsung mendekap erat tangan kanan Tin Yu. Dia begitu takut dengan wajah dan tatapan mengerikan dari pemuda yang merupakan penghuni dasar danau itu. Bersambung. Menurut sahabat semua, apakah Putri Lang Yun pantas bersanding dengan Tin Yu? Jika pantas, saya akan menulis kisah asmara mereka berdua. Jika tak pantas, maka cinta Putri Lang Yun yang seorang peri akan bertepuk sebelah tangan. Bantu dukungannya sahabat semua. Episode sebelumnya, kematian manusia berjubah hitam. Episode berikutnya, menghilangnya Putri Lang Yun. Putri Lang Yun. Tin Yu mengetahui dengan pasti jika makhluk air yang memakai mahkota menaruh hati pada Putri Lang Yun. Dia pun secara diam-diam pergi menuju ke dalam cincin penyimpanannya. Peri Lilia, sahabatku, apakah di dalam cincin penyimpanan ayahku ini terdapat pakaian pelindung untuk melindungi tubuh wanita? Tanya Tin Yu. Mengapa Anda menanyakan itu, Tuan Muda? Apakah ada seorang wanita yang ingin Anda lindungi? Tanya Peri Lilia. Memang benar ada seorang wanita yang ingin kulindungi. Sekarang ini dia bersamaku dan aku sangat mengkhawatirkannya, jawab Tin Yu. Di dalam cincin ini memang ada pakaian pelindung bagi wanita yang merupakan artefak langit. Pakaian pelindung itu merupakan milik istri dari ayahmu, yaitu Dewi Limuza. Sewaktu telah bersama ayahmu, Dewi Limuza tak membutuhkan pakaian pelindung itu. Hingga akhirnya dia menyuruh ayahmu untuk menyimpannya. Tuan Muda, sayang sekali jika pakaian yang mempunyai kualitas tingkat tinggi itu harus kau berikan pada wanita yang bukan siapa-siapamu. Dan kuharap Tuan Muda mempertimbangkannya kembali untuk memberikan pakaian itu kepada Putri Lang Yun, ucap Peri Lilia. Maafkan aku, peri sahabatku. Aku tak punya pilihan lain karena firasatku mengatakan jika Putri Lang Yun akan dalam bahaya, jawab Tin Yu. Jika Tuan Muda telah memutuskan hal itu, maka aku akan memberikan pakaian itu kepada Anda, Tuan Muda,
Ucap Peri Lilia kemudian memberikan pakaian pelindung itu kepada Tin Yu. Tin Yu mengambil pakaian pelindung itu. Setelah berpamitan kepada Peri Lilia, Tin Yu kembali ke dalam tubuh kasarnya. Putri Lang Yun yang sedari tadi panik setelah tak ada respon dari Tin Yu saat sang putri memanggil namanya, akhirnya dapat bernapas dengan lega saat melihat Tin Yu dapat menjawab perkataannya. Kau membuatku takut, guru. Sedari tadi aku memanggilmu tapi tak ada jawaban darimu. Kau hanya tetap diam membisu seperti tak ada hawa kehidupan dari tubuhmu. Ucap Putri Lang Yun. Kau tak usah khawatir lagi karena aku sudah berada di sini. Sekarang yang aku inginkan kau memakai pakaian transparan yang kuberikan ini. Apakah aku wajib memakainya, guru? Tanya Putri Lang Tian. Kau harus memakainya karena ini perintah dariku. Jika kau tak ingin memakai pakaian ini maka kau jangan memanggilku guru lagi. Jawab Tin Yu. Bagaimana aku harus memakai pakaian ini sementara kau berada di sini? Aku pasti akan malu. Apalagi laki-laki itu terus menatapku tanpa berkedip dari luar gelembung ini. Ucap Putri Lang Yun. Aku akan memburamkan gelembung ini dan secepatnya kau melepaskan pakaianmu. Dan pakai pakaian yang kuberikan padamu ini. Perintah Tin Yu. Tak lama kemudian gelembung yang terus meluncur ke dasar danau. Tiba-tiba saja menghitam dan tak terlihat lagi siapa yang berada di dalamnya. Melihat Tin Yu yang sudah membelakanginya, Putri Lang Yun walaupun merasa malu terhadap Tin Yu, pada akhirnya dia pun melepaskan pakaiannya dan memakai pakaian yang diberikan Tin Yu padanya. Setelah itu dia kembali memakai pakaian yang sudah dilepaskannya. Namun tiba-tiba gelembung yang ditempatinya berada bergetar hebat, yang menandakan jika makhluk air dari alam bawah telah melakukan penyerangan. Segel pelindung yang mengelilingi gelembung begitu sangat membantu dalam menahan gempuran dari para makhluk air yang menyerang. Saat gelembung itu kembali cerah, terlihat pemuda yang tadi berada jauh kini berada dekat dengan gelembung dan tampak terlihat oleh Putri Lang Yun wajah pemuda itu begitu sangat menyeramkan. Yuner, aku akan keluar dari gelembung ini untuk menghadapi mereka semua. Walau apapun yang terjadi kau jangan sampai keluar dari gelembung ini. Agar kau bisa aman dan aku bisa tenang dalam menghadapi mereka semua. Baik guru, ucap Putri Lang Yun singkat. Pakailah cincin mutiara lautan ini agar kau dapat bernapas di dalam air, ucap Tin Yu. Cincin mutiara lautan merupakan pemberian dari Pangeran Atlas sebagai tanda kenang-kenangan buat Tin Yu. Terima kasih guru, ucap Putri Lang Yun kemudian memakai cincin mutiara lautan pemberian dari Tin Yu. Setelah mendengar kesanggupan sang putri agar tak keluar dari dalam gelembung, hal itu membuat Tin Yu merasa tenang. Dia pun keluar dari dalam gelembung dan mengaktifkan 4 segel kegelapan di tempat itu. 4 segel berbentuk tabung seketika bermunculan di tempat itu. Tak lama kemudian segel-segel itu mengeluarkan tengkorak-tengkorak putih dari dalam sana. Tengkorak-tengkorak putih itu mengejar seluruh makhluk air yang berbentuk gurita. Hingga ledakan terjadi di mana-mana saat tengkorak putih itu mengenai tubuh makhluk air yang terdapat di dalam danau tersebut. Sosok pemuda yang memakai mahkota kini semakin dekat ke arah gelembung yang terdapat Putri Lang Yun di dalamnya. Dia pun menggunakan teknik ilusi dalam mengelabui pandangan mata sang putri. Di dalam ilusi itu terlihat Tin Yu tengah dikeroyok oleh makhluk air berbentuk gurita, dan kini tengah terluka parah. Darah Tin Yu berhamburan dari tubuhnya, yang membuat para makhluk air berebutan untuk mendapatkannya. Putri Lang Yun seketika itu mengeluarkan pedangnya. Dia tak sanggup melihat pemuda yang dicintainya itu dalam bahaya.
Jika aku harus mati di tempat ini, maka aku akan mati bersamamu. Batin Putri Langyun kemudian keluar dari dalam gelembung. Putri Langyun yang sudah terkena ilusi tak bisa berbuat apa-apa saat sesuatu yang sangat lengket melilit tubuhnya. Terlihat pemuda yang memakai mahkota tengah melilit tubuh Putri Langyun dengan tangan gurita yang keluar dari dalam tubuhnya. Pemuda itu lantas membawa Putri Langyun meninggalkan tempat itu dan menghilang di kedalaman danau. Tin Yu sangat terkejut melihat seluruh makhluk air tiba-tiba saja pergi dan menghilang dari tempat itu. Tin Yu merasakan ada sesuatu yang sangat ganjil saat melihat makhluk-makhluk air itu pergi. Dan dia pun teringat akan Putri Langyun yang ditinggalkannya di dalam gelembung. Dengan cepat Tin Yu menuju ke arah gelembung tempat keberadaan Putri Langyun berada. Kemana perginya Yuner? Mengapa dia tak mendengarkan perkataanku agar tak keluar dari dalam gelembung? Semoga saja tak terjadi apa-apa padanya, gumam Tin Yu. Dengan cepat Tin Yu mencari Putri Langyun di sekeliling tempat itu, dan tak mendapatkan keberadaan sang putri di sana. Setelah lama mencari dan tak menemukan hasil, Tin Yu memutuskan untuk mencari sang putri ke dasar danau. Di dasar danau Tin Yu tak menemukan keberadaan Putri Langyun. Malah dia menemukan sebuah bunga teratai dengan sebuah air yang membeku di atas kelopak teratai tersebut. Jangan-jangan itu adalah mata air Dewi Zhao Qin. Energi yang terpancar dari setetes air yang membeku itu begitu sangat kuat. Batin Tin Yu. Tin Yu pergi menuju ke arah bunga teratai untuk memastikan dari dekat setetes air yang berada di atas teratai tersebut. Memang benar ini merupakan mata air Dewi Zhao Qin. Batin Tin Yu. Pada saat Tin Yu ingin meraih teratai tersebut, tiba-tiba cahaya terang muncul di hadapannya. Tampak terlihat sosok wanita cantik yang kini berdiri di dekat teratai tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya. Kesal. Episode berikutnya. Diculik. Tin Yu menyadari jika wanita yang ada di hadapannya itu adalah Dewi Zhao Qin. Agar tak terjadi masalah dengan sang Dewi, Tin Yu akhirnya membuka jati dirinya. Dengan menggenggam tinju memberi hormat, Tin Yu pun berkata, "Tin Yu putra Yanlan memberi hormat pada Ibu Dewi," ucapnya. Seketika itu sang Dewi menghampiri Tin Yu dan berkata, "Aku tak segan-segan untuk melenyapkan seseorang yang berbohong dan mengaku jika dirinya putra Yanlan suamiku," ucap sang Dewi dengan amarah di wajahnya. "Aku adalah putra Yanlan dari istrinya yang bernama Putri Xingxialin dari Kekaisaran Giok," ucap Tin Yu, sambil melukai tangannya hingga darah emas seketika itu keluar dari tangannya yang terluka. Dewi Zhao Qin terperanjat melihat darah emas itu. Darah itu sama dengan darah emas yang miliki suaminya semasa hidup. Melihat darah emas yang keluar dari tubuh Tin Yu, Dewi Zhao Qin akhirnya percaya jika Tin Yu merupakan putra suaminya dan merupakan anak tirinya sendiri. "Tin Yu, kemarilah. Ibu merindukanmu," ucap Dewi Zhao Qin sambil mengembangkan tangannya. Tin Yu yang merasakan jika Dewi Zhao Qin telah mengakui dirinya sebagai putra Yanlan. Dengan perlahan dia pun berjalan ke arah Dewi Zhao Qin dan menerima pelukan hangat dari ibunya itu. "Wajahmu seperti ayahmu putraku. Sangat tampan dan berkarisma. Sangat disayangkan yang berada di sini adalah duplikat dari tubuhku, yang menjaga mata air itu agar tak disalahgunakan oleh orang-orang yang jahat. Jika tubuh ini adalah tubuh asliku maka aku akan membawamu ke Nirwana. Aku akan mempertemukan kau pada ibumu yang lain, yang juga merupakan istri dari ayahmu," ucap Dewi Zhao Qin. "Ibu Dewi,
Aku ingin ibu merahasiakan keberadaanku kepada semua istri dari ayahku, agar aku bisa memberikan kejutan pada mereka semua jika bertemu di suatu hari kelak, jawab Tin Yu. Terlihat replika Dewi Zhao Qin tersenyum kepada Tin Yu, dan tak lama kemudian dia pun berkata, semua ibumu yang berada di Nirwana pasti akan terkejut dengan kehadiranmu putraku. Dan aku dapat merasakan kebahagiaan mereka saat bertemu denganmu nanti, ucap Dewi Zhao Qin. Ibu, dapatkah aku meminta dua hal padamu? Ucap Tin Yu. Katakanlah apa yang kau inginkan dariku, tanya Dewi Zhao Qin. Aku ingin meminta mata air itu ibu, jawab Tin Yu sambil menunjuk ke arah mata air Dewi Zhao Qin yang berada di atas bunga teratai. Dewi Zhao Qin mengeluarkan sebuah wadah kecil, kemudian menggerakkan sedikit tangannya hingga setetes air yang membeku itu masuk ke dalam wadah yang telah Dewi Zhao Qin persiapkan. Ambillah, dan pergunakan mata air ini dengan bijak, ucap Dewi Zhao Qin dengan memberikan wadah yang berisi mata air Dewi Zhao Qin kepada Tin Yu. Tin Yu menerima wadah yang berisi mata air Dewi Zhao Qin, dan mengucapkan terima kasih kepada ibu tirinya itu. Sekarang apa permintaanmu yang kedua? Tanya Dewi Zhao Qin dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Ibu Dewi, dalam pencarianku untuk mendapatkan mata air ini sebelumnya aku bersama seorang gadis dari bangsa peri. Akan tetapi teman wanitaku itu telah diculik oleh makhluk dari danau ini. Dan sampai saat ini aku belum menemukannya. Dapatkah Ibu Dewi menunjukkan tempat di mana keberadaan teman wanitaku itu di bawah? Tanya Tin Yu. Putraku ras elf adalah ras suci. Yang menculiknya merupakan seorang pangeran dari dalam danau suci ini. Sebelumnya dia merupakan ras campuran dari dewa lautan dan seorang wanita dari ras iblis. Setelah kehancuran alam bawah Siu, nama Pangeran Danau Suci, dia dapat diterima di Nirwana. Semua itu karena para dewa tertinggi mengingat jasa ayahnya yang telah mati di medan perang, saat pertempuran melawan para iblis dari alam bawah. Pangeran Siu juga mendapatkan dukungan dari Jenderal Ling Feng, yang merupakan sahabat dan saudara angkat dari ayah Siu hingga hukumannya dapat diringankan yaitu menjadi penunggu danau suci ini. Dengan kedudukan Jenderal Ling Feng yang merupakan jenderal tertinggi langit saat ini, yang menggantikan posisi ayahmu yang telah tiada, sangat mudah baginya untuk dapat meringankan hukuman Siu. Pada akhirnya Siu dibuang ke tempat ini dan selamanya tak akan bisa keluar dari dalam danau. Semua itu karena kesalahannya yang tak dapat diampuni oleh para dewa tertinggi. Karena dia telah menodai seorang dewi dan membunuhnya. Siu membutuhkan teman wanitamu itu untuk disetubuhi olehnya, agar dia mendapatkan energi suci dari bangsa elf. Semua itu dilakukan agar wajahnya yang menyeramkan dan tubuhnya yang berbau busuk dapat kembali seperti semula. Putraku, aku tak bisa membantumu dalam menyelamatkannya. Karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan para dewa tertinggi padaku hanya meliputi hutan dan pegunungan. Aku tak punya kuasa pada danau dan lautan seperti halnya danau suci ini. Putraku, sewaktu hidup ayahmu adalah seorang jenderal tertinggi langit, dan kau berhak mewarisi baju perisai perang milik ayahmu. Pergunakanlah jika kau dalam keadaan terdesak karena tak ada satu senjata pun yang mampu untuk menembus baju perisai jenderal perang milik ayahmu ini, ucap Dewi Zhao Qin sambil memberikan sebuah pakaian perang lengkap yang mengeluarkan cahaya emas menyilaukan mata. Terima kasih atas pemberianmu ini Ibu Dewi. Aku berjanji akan menggunakan pusaka ini dengan bijak, jawab Tin Yu. Putraku, aku akan menunjukkan tempat keberadaan Pangeran Siu padamu.
Kau ikutilah cahaya ini. Ucap replika Dewi Zhao Qin yang tiba-tiba saja memudar dan menghilang. Yang ada kini hanya cahaya sebesar biji kacang hijau yang melesat pergi meninggalkan tempat itu. Tin Yu dengan cepat menyusul cahaya sebesar biji kacang hijau, yang akan membawanya pergi menuju ke tempat di mana Putri Lang Yun berada. Di dalam sebuah kamar tampak Putri Lang Yun tengah terbaring tak sadarkan diri. Di samping tempat tidur itu duduk Pangeran Xiu yang tengah menunggu Putri Lang Yun tersadar. Dengan tanpa berkedip sedikit pun memandangi Putri Lang Yun. Hingga beberapa waktu lamanya sang putri pun mulai tersadar. Dia pun menatap sekeliling ruangan itu dan tiba-tiba saja aroma busuk menyeruak masuk ke dalam hidung sang putri hingga membuatnya merasa mual. Bau apa ini? Mengapa baunya sebusuk ini? Batin Putri Lang Yun sambil menutup indera penciumannya dengan menggunakan jari tangan kanannya. Tiba-tiba sang putri merasakan kehadiran seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Dia pun langsung waspada dengan keadaan yang ada. Dia. Mengapa pemuda air itu berada di sini? Dan mengapa aroma busuk itu semakin kuat setelah kehadirannya? Batin Putri Lang Yun dengan memasang kewaspadaan tingkat tinggi. Kau telah sadar? Tanya pemuda itu tiba-tiba. Mengapa aku bisa berada di sini? Dan siapa kamu? Tanya Putri Lang Yun. Aku adalah Pangeran Xiu. Sekarang kau berada di istanaku. Jawab sang pangeran. Mengapa kau membawaku ke tempat ini? Cepat kembalikan aku pada guruku. Bentak Putri Lang Yun. Ha, ha, ha. Kau telah membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Suka maupun tidak suka malam ini kau akan menjadi pengantinku. Dan aku akan membawamu terbang melayang bersamaku menikmati malam pertama kita. Jawab Pangeran Xiu. Lancang. Berani sekali kau menculikku. Aku tak akan pernah sudi menikah denganmu walaupun kau seorang pangeran. Pekik Putri Lang Yun sambil mengeluarkan aura ranah tingkat surgawi yang dimilikinya. Akan tetapi keterkejutan seketika melanda Putri Lang Yun. Saat merasakan energi di dalam dantiannya seperti terkunci dan tak dapat digunakan. Dia pun merasakan takut yang teramat sangat. Apalagi mengetahui jika pemuda air yang ada di hadapannya ingin mendapatkan kesuciannya malam nanti. Sang putri pun mundur ke sudut pembaringan yang ditempatinya berada. Percuma saja kau melakukan perlawanan. Semua kekuatanmu telah kubekukan. Ucap Pangeran Xiu sambil mendekati Putri Lang Tian. Sang putri yang tak tahan dengan bau busuk yang keluar dari tubuh Pangeran Xiu. Dia pun akhirnya muntah di tempat itu. Ha, ha, ha. Kau begitu sangat menggairahkanku. Kau akan terbiasa dengan bau busuk di tubuhku karena kau akan menjadi permaisuri di istanaku untuk selamanya. Kau akan melahirkan anak-anak kita yang kelak akan menguasai alam ini. Aku beruntung mendapatkanmu seorang wanita cantik dari ras elf. Memang harus kuakui wanita ras elf adalah wanita tercantik dari seluruh alam dan aku begitu sangat menginginkanmu. Ucap Pangeran Xiu dan segera melepaskan pakaiannya. Tampak luka-luka membusuk di balik tubuh yang berbalut pakaian sang pangeran. Hal itu membuat Putri Lang Yun merasa ngeri dan kembali muntah. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Putri Lang Yun sambil memeluk lutut dengan kedua tangannya. Aku sudah tak tahan melihat kecantikanmu. Dan aku ingin kau melayaniku sekarang juga. Jawab sang pangeran sambil menjilati bibirnya sendiri. Putri Lang Yun segera mencerna keadaan yang ada. Dan berpikir keras agar dirinya tak ternoda oleh lelaki bejat yang ada di hadapannya itu. Tunggu pangeran. Mengapa kau tergesa-gesa? Apakah kau tak ingin menikahiku terlebih dahulu sebelum kau menikmati tubuhku?
Apa kata anak-anak kita nanti jika dia mengetahui aku hamil sebelum adanya pernikahan denganmu? Ucap Putri Langyun yang sengaja mengulur-ulur waktu, berharap Tin Yu segera datang untuk menyelamatkannya. Kau benar sayang. Aku akan menikah denganmu malam ini. Dan setelah itu aku akan menghabiskan dan menikmati malam pengantin bersamamu. Aku akan menyuruh pelayan untuk mempersiapkan segalanya termasuk merias dan memakaikan baju pengantin padamu. Ucap Pangeran Xiu sambil memakai pakaiannya kembali dan berlalu pergi. Sesaat Putri Langyun dapat bernapas dengan lega. Semoga guru dapat segera datang untuk menyelamatkanku. Jika tidak pangeran berbau busuk itu pasti akan menodaiku. Batin Putri Langyun dengan wajah penuh kesedihan. Bersambung. Minta dukungannya sahabat semua. Episode sebelumnya. Menghilangnya Putri Langyun. Episode berikutnya. Istana Danau Suci. Tin Yu terus mengejar cahaya kecil sebesar biji kacang ijo. Hingga Tin Yu menemukan bangunan megah di kedalaman danau itu. Ternyata istana Pangeran Xiu berada di tempat ini. Batin Tin Yu. Tin Yu melihat ke arah cahaya kecil yang menghilang di sisi kiri bangunan istana. Dengan cepat Tin Yu menuju ke sana. Akan tetapi pergerakannya di dalam air dapat diketahui oleh prajurit manusia gurita. Yang membuat Tin Yu terkepung dan pada akhirnya terjadi pertempuran di tempat itu. Melihat banyaknya prajurit manusia gurita yang terus menyerangnya, membuat Tin Yu segera mengaktifkan segel kegelapan di tempat itu. Tak tanggung-tanggung Tin Yu mengeluarkan 12 segel sekaligus, untuk menangani seluruh prajurit manusia gurita yang terus-terusan berdatangan dan menyerang ke arahnya. Ke-12 segel kegelapan pun terbentuk. Dari dalam segel seketika itu juga mengeluarkan ribuan tengkorak putih, dan langsung menyerang semua prajurit manusia gurita dengan menabrakkan diri. Alhasil ledakan demi ledakan terjadi membuat prajurit manusia gurita mati. Akibat tertabrak prajurit tengkorak putih yang meledakkan diri saat bersentuhan dengan para prajurit manusia gurita. Melihat para prajurit tengkorak putih telah menguasai keadaan, hal itu memberi kesempatan pada Tin Yu untuk menerobos masuk ke dalam istana. Tapi sayang keinginan itu tak berjalan seperti yang ada di dalam pikiran Tin Yu. 5 jenderal tertinggi Istana Danau Suci seketika itu langsung menghadang jalan Tin Yu hingga membuat Tin Yu harus menghentikan langkahnya. Melihat adanya 5 jenderal yang menghadang jalannya, Tin Yu segera mengeluarkan pedang penguasa malam. Kelima jenderal ini sepertinya mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Sedari itu aku harus berhati-hati dan secepatnya mengakhiri pertempuran ini agar aku bisa menyelamatkan Putri Langyun dari manusia bejat yang bernama Pangeran Xiu. Tak lama kemudian pertarungan pun terjadi di antara Jenderal Istana dan Tin Yu. Dengan kekuatan ranah tingkat penempaan tubuh surgawi dan pedang penguasa malam yang berada di dalam genggaman tangannya, Tin Yu berhasil mengimbangi kelima Jenderal Istana Danau Suci. Dan malahan Tin Yu dapat memporak-porandakan formasi kelima jenderal yang terbentuk. Satu persatu Tin Yu berhasil membunuh para jenderal Istana Danau Suci, yang menyisakan 3 jenderal lagi yang mempunyai kekuatan lebih kuat dari 2 jenderal yang telah dibunuh oleh Tin Yu sebelumnya. Di tempat lain Pangeran Xiu yang mengetahui kedatangan Tin Yu, menyuruh sepasang ular air surgawi yang merupakan pengikut ayahnya sewaktu masih hidup, untuk melenyapkan Tin Yu. Sementara itu sang pangeran sendiri menyuruh para pengikutnya agar segera mengadakan pernikahannya dengan Putri Langyun secepatnya. Akan tetapi rencana sang pangeran berubah setelah kedatangan salah satu pengikutnya yang datang menghadap sang pangeran sambil berkata,
Pangeran, para perwira kita banyak yang mati. Dan prajurit tengkorak putih yang merupakan prajurit dari manusia itu telah memasuki istana. Dan saat ini telah menghancurkan tempat acara pernikahan pangeran. Ucapnya. Apa? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Apa kerja kalian semua hingga para prajurit tengkorak putih itu bisa masuk ke dalam istana? Bentak sang pangeran. Ampun pangeran. Prajurit tengkorak putih itu begitu sangat kuat sehingga banyak prajurit kita yang mati. Dan sekarang ini prajurit tengkorak putih itu tengah bertempur dengan para petinggi istana. Ucap pengikut sang pangeran. Pengikut sang pangeran merupakan orang-orang terpilih, yang mempunyai kekuatan lebih kuat dari para jenderal istana Danau Suci. Jumlah mereka pun hanya sedikit yang berjumlah 20 orang saja. Aku tak peduli dengan kekuatan mereka semua. Yang aku inginkan sekarang pemuda itu mati. Cepat bunuh pemuda itu untukku. Perintah Pangeran Xiu. Baik pangeran. Setelah memberi hormat, pengikut sang pangeran itu pun pergi dari tempat itu. Setelah aku dapat merenggut kehormatan peri itu, dan tubuhku kembali seperti semula, maka aku sendiri yang akan menghadapimu manusia. Batin sang pangeran. Pangeran Xiu segera melesat pergi menuju kamar Putri Langyun, dan masuk ke dalam sana. Putri Langyun yang melihat kehadiran Pangeran Xiu di kamarnya, menjadi begitu sangat ketakutan. Putri Langyun yang telah dihias dengan secantik mungkin oleh pelayan istana, membuat Pangeran Xiu begitu sangat bergairah melihatnya. Apa yang kau lakukan? Bukannya kita belum menikah? Dan mengapa kau bisa berada di sini sebelum pernikahan kita dilangsungkan? Tanya Putri Langyun. Aku tak peduli lagi. Aku hanya menginginkan kau melayaniku hari ini juga. Ucap sang pangeran. Para pelayan yang mendengar perkataan Pangeran Xiu, segera berlarian keluar dari dalam kamar Putri Langyun tanpa berpamitan terlebih dahulu. Selepas kepergian para pelayannya, Pangeran Xiu segera mengibaskan tangannya yang membuat pintu kamar sang putri langsung tertutup dan terkunci. Setelah itu sang pangeran melepaskan pakaiannya, hingga tak ada satu benang pun yang menutupi tubuhnya. Putri Langyun tak kuasa melihat Pangeran Xiu, karena tubuh sang pangeran begitu mengerikan dengan luka-luka yang membusuk di seluruh tubuhnya. Bau busuk yang teramat sangat membuat Putri Langyun mual dan muntah kembali di tempat itu. Pangeran Xiu tak memperdulikan semua itu. Dengan buas dia pun menerkam dan menindih tubuh Putri Langyun dengan ganas. Apa yang ada di dalam pikiran sang pangeran seketika itu berubah. Pekikan keras seketika keluar dari mulutnya saat kedua tangannya memegang gundukan kenyal yang melekat di tubuh Putri Langyun. Artefak langit. Bagaimana bisa dia mempunyai artefak langit yang sangat kuat dalam melindungi tubuhnya? Pekik sang pangeran. Pangeran Xiu mundur beberapa langkah ke belakang. Dia melihat kedua tangannya telah membiru yang menandakan jika kedua tangannya telah terkena racun dari baju artefak langit yang mempunyai duri-duri halus yang melindungi tubuh Putri Langyun. Aku harus segera menetralkan racun ini. Jika tidak nyawaku pasti akan melayang. Batin sang pangeran kemudian pergi dari kamar Putri Langyun. Putri Langyun baru menyadari jika baju yang diberikan Tin Yu waktu itu merupakan pakaian pelindung yang memiliki kekuatan tersendiri hingga Pangeran Xiu tak mampu untuk menyentuhnya. Putri Langyun segera melepas pakaiannya yang berlumuran cairan busuk yang keluar dari luka-luka di tubuh Pangeran Xiu. Kemudian menggantinya dengan pakaian baru yang dikeluarkan dari dalam cincin penyimpanannya.
Setelah itu dia pun keluar dari dalam kamarnya dan mencari tempat persembunyian yang aman di dalam istana. Agar saat Pangeran Xiu kembali ke dalam kamarnya, sang pangeran tak lagi menemukannya. Sementara itu, ketiga jenderal Istana Danau Suci yang tengah berhadapan dengan Tin Yu harus mengakui kehebatan Tin Yu yang mampu membuat mereka bertiga harus meregang nyawa di tempat itu. Setelah kematian kelima jenderal Istana Danau Suci, kali ini Tin Yu harus menghadapi kedua binatang surgawi yang berbentuk ular air yang mengeluarkan warna pelangi di tubuhnya. Tin Yu menyadari jika kekuatan ular air yang dihadapinya kali ini merupakan ular kuno peliharaan para dewa di Nirwana, yang membuat Tin Yu segera memasang kewaspadaan tingkat tinggi. Tiba-tiba saja suara gonggo berbisik dari dalam alam batin Tin Yu. "Tuan muda, biarkan aku yang akan menghadapi kedua ular surgawi itu. Lebih baik Tuan muda pergi ke dalam istana guna menyelamatkan Putri Langyun," ucapnya. "Terima kasih Gonggo atas bantuanmu. Aku akan menyerahkan kedua ular surgawi itu padamu," jawab Tin Yu. "Baik Tuan muda, aku akan mengurusnya," ucap Gonggo kembali. Bersambung. Episode sebelumnya. Diculik. Episode berikutnya. Kemenangan Gonggo.